Sangat-sangat panas guys, di mana dikatakan pada baru-baru ini Indonesia didesak untuk bergabung dengan BRICS dengan kadar segera. Dan selepas daripada didesak, di mana Menlu di Indonesia langsung menjawab ini. Jawapan dia apa guys? Jom kita simak video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan pada baru-baru ini Indonesia didesak untuk segera join BRICS. Dan Menlu di Indonesia, iaitu Menlu Ibu Retno, langsung menjawab soalan ini. Kepada yang bertanya untuk segera mohon Indonesia bergabung dengan BRICS. Tapi jawapannya apa guys? Jom kita simak video ni. Kabar yang sangat mantap, kali ini yang pertama datang lagi dari Indonesia yang kembali disarankan untuk masuk ke dalam aliansi ekonomi terkuat dunia saingan G7 yaitu BRICS. Bahkan desakan ini pun diungkapkan langsung oleh seorang pengamat militer dan geopolitik Indonesia yaitu Ibu Kony Rahakundini Bakri. Lantas pertanyaannya, apakah alasan beliau tiba-tiba menyarankan dan mendesak Indonesia untuk segera masuk menjadi anggota geng ekonomi Rusia Cina itu? Adakah untung ruginya? Dan bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia terhadap hal ini? Setelah ini kita bahas. Kemudian update, info kedua yang tak kalah panas, datang lagi dari Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin, yang baru-baru ini telah mengumpulkan semua petinggi dan pemimpin negara-negara Afrika di Rusia, dalam KTT Rusia Afrika 2023. Dan tak main-main, Rusia pun dikabarkan telah menghapus hutang negara-negara Afrika, bahkan sampai memberikan sumbangan puluhan ribu ton gandum gratis kepada beberapa negara-negara Afrika. Di mana kabarnya Rusia pun mau memasukkan negara-negara Afrika itu menjadi sekutunya. Lantas negara mana sajakah itu? Apakah mereka kini telah mendukung Rusia? Dan apakah maksud Rusia sebenarnya? Apakah memang mencari sekutu-sekutu baru untuk melawan Barat? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya, satu persatu. Like, share, subscribe. Don't forget guys. Berita pertama, datang dari Indonesia yang kini kembali didesak untuk masuk ke dalam aliansi ekonomi Rusia-Cina yaitu BRICS. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut, seorang pengamat militer Indonesia yaitu Ibu Kony Rahakundini Bakri, baru-baru ini pun telah mendorong alias mendesak Indonesia untuk segera bergabung dalam aliansi ekonomi 5 negara berkembang besar dunia, yaitu BRICS. Karena menurutnya, dunia saat ini memerlukan keseimbangan aspek pertahanan keamanan dan juga ekonomi. Beliau menegaskan bahwa itu, yaitu urgensi untuk bergabung dengan BRICS adalah sebuah keniscayaan, yang artinya adalah suatu yang tidak boleh tidak dilakukan. Dengan desakan ini, akhirnya ada satu lagi dukungan yang mengarahkan Indonesia ke dalam aliansi ekonomi terbesar Rusia, Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan ini. Di mana kelima negara BRICS ini pun, saat ini kompetensi tumbuh menjadi penggerak perekonomian dunia terbesar pada tahun 2056 nanti. Dan untuk itu, Ibu Kony pun mengatakan bahwa, Indonesia pun perlu mempererat hubungan dengan BRICS ini, demi memperkuat perekonomian negara kita Indonesia. Di mana terkait hal ini, Ibu Kony pun juga sempat menyinggung mengenai keputusan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin, yang baru-baru ini telah sepakat untuk menyediakan biji-bijian dan pupuk secara gratis, bagi negara-negara Afrika yang membutuhkan.
Hal ini pun disebutnya adalah contoh nyata dari aliansi BRICS dalam mengatasi masalah ekonomi, khususnya terhadap negara-negara berkembang. Pertanyaannya kini, lantas bagaimanakah reaksi pemerintah Indonesia terkait desakan agar mau bergabung dengan BRICS ini? Apakah Indonesia memang mau bergabung, atau masih mikir-mikir dulu? Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Admin kutip dari situs republika.co.id, yang kabarnya kemarin memang sempat menanyakan tentang rencana keanggotaan Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS ini, kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu Bapak Teuku Faizasyah, pada Selasa 1 Agustus 2023 kemarin. Namun saat ditanya, beliau pun ternyata menjawab akan disampaikan pada waktunya. Karena, jawaban Bapak Faizasyah ini pun mengisyaratkan bahwa, sebenarnya sudah ada pembahasan tentang apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS atau tidak, namun beliau pun menambahkan bahwa, informasi mengenai hal itu di luar kapasitasnya. Sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, beliau katakan artinya, pihak yang bisa menjawab hal yang ditanyakan itu bukan saya, ujarnya. Dan di sisi lain untuk bergabung di satu organisasi ada proses yang perlu dilalui, ujar beliau. Kemudian, ketika ditanya lagi, siapa yang berkompetensi untuk menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS, ini pun menyarankan untuk mencoba mengontak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Apakah benar, isu-isu Indonesia bersama 4 negara lainnya yaitu Indonesia, Argentina, Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akan dilantik pada bulan Agustus ini? Mari kita nantikan saja berita kelanjutannya pada saat KTT Puncak di Afrika Selatan nanti. Oke, kemudian, di sisi lain Rusia yang kini terhampar oleh sanksi-sanksi Barat pun, mulai melakukan penetrasi dan menggalang dukungan dari negara-negara Afrika, dengan melakukan gebrakan yang cukup mantap. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut gebrakan Rusia untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Afrika ini pun, yaitu adalah dengan penghapusan hutang dan pemberian gandum gratis kepada negara-negara sekutunya di benua Afrika. Dan tak main-main jumlah hutang yang dihapus oleh Bapak Putin ini pun mencapai 23 miliar AS dolar atau sekitar 300 triliun. Hal ini pun diumumkan pada KTT Rusia Afrika, Desain Peta Sebal Rusia pada Jumat 28 Juli 2023 kemarin. Kemudian, selain itu Rusia bersama kelompok negara-negara Afrika ini pun juga membuat deklarasi akhir dari KTT Rusia AF ini, di mana kini mereka pun telah mendeklarasikan perang melawan neokolonialisme, pemberlakuan standar ganda dan juga akan menciptakan tatanan dunia baru, yaitu tatanan dunia multipolar. Sepertinya, kini sebagian besar negara-negara Afrika sudah berada di pihak Rusia, pasalnya terdapat perwakilan dari 49 negara termasuk 17 kepala negara Afrika yang hadir dalam KTT tersebut. Perhatian Rusia kepada Afrika pun terus bertumbuh, ujar Bapak Putin. Di mana melalui deklarasi ini, akhirnya mereka pun telah menegaskan tekad untuk melawan neokolonialisme, menentang pemberlakuan standar ganda, dan memastikan bahwa negara-negara dan rakyat memiliki hak berdaulat untuk menentukan jalur pembangunan mereka. Itulah tatanan dunia baru yang dijanjikan Putin kepada kelompok negara-negara Afrika. Kemudian tak cuma itu, Presiden Rusia Bapak Vladimir Putin ini pun, bahkan juga telah menjanjikan gandum gratis kepada 6 negara Afrika yaitu mulai dari Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Republik Afrika Tengah, dan juga Eritrea, di mana masing-masing akan menerima antara 25.000 dan 50.000 ton biji-bijian. Di mana biaya pengiriman juga bakal ditanggung oleh Moskow, Rusia. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Demi Indonesia maju, salam Indonesia. Bridge. Banyak sekali kalau kita tengok pertanyaan ataupun persoalan daripada di dalam Indonesia sendiri maupun di luar Indonesia. Adakah Indonesia ini akan join bridge, akan meninggalkan G7? Tapi persoalan itu masih lagi terus menjadi tanda tanya sampailah pada ketika ini. Kalau kita tengok pada bulan Ogos, pada bulan ini tahun 2023, di mana tuan rumah bridge, persidangan bridge ini akan diadakan di Afrika. Hadiran kepada 5 negara, Brazil, Afrika Selatan,
apa lagi, India, China dan juga ada satu negara tu confirm lah akan datang sebab mereka merupakan 5 negara bridge pada ketika ini. Dan dikatakan ada 5 lagi, 5 ke ataupun 6 negara yang dikatakan akan join pada persidangan bridge pada tahun ini di Afrika, dan kelima-lima negara itu masih belum tahu lagi mana. Tapi yang sudah confirm kalau kita tengok di negara-negara tanah-tanah Arab lah, seperti Arab dan ada beberapa negara-negara yang lain. Tetapi banyak sekali romos-romos dikatakan Indonesia tersenarai di antara 5 negara itu yang dikatakan akan join bridge pada tahun ini. Tapi belum ada lagi kata pasti. Di mana ditanyakan pada baru-baru ini wakil kepada Menteri Luar di Indonesia, beliau ditanya adakah Indonesia ini pasti akan join bridge. Tetapi jawapan beliau masih lagi belum menggambarkan yang Indonesia ini akan join bridge ataupun akan meninggalkan G7. Belum ada lagi guys. Tapi apa-apa pun kita just waiting. Kita tunggu pada bulan ini. Dikatakan pada bulan Ogos tahun 2023. Jadi guys, bulan ni merupakan bulan Ogos. Kita just waiting. Selepas sahaja persidangan ataupun semasa persidangan bridge, pasti berita ini akan satu dunia tahu. Sama ada Indonesia akan join bridge ataupun sebaliknya. Sabar guys, kita just waiting. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.